Oke, selamat pagi sahabat semua. Kali ini kita akan melanjutkan modul yang lain yang menurut saya sangat penting sekali. Bagaimana nanti ke depannya kita semua bisa membahasakan MECPA itu, hasil pembacaan MECPA itu dengan mudah, sistematis, dari awal step by step sehingga memudahkan pengguna atau calon pelanggan kita untuk memutuskan segera memulai program yang akan kita tawarkan. Ya, oke, sekarang kita mulai ya. Yang paling penting adalah kita semua harus memahami bahwa kita ini bukan dokter, bukan penyembuh ya. Kita ini adalah semata-mata seorang konsultan MECPA dan kita membutuhkan urutan ya, aturan-aturan bagaimana dari awal kita mengguide calon pelanggan kita sehingga ujung-ujungnya mereka akan memutuskan untuk closing. Nah, Bapak Ibu, Anda harus tahu ini namanya sequences, istilahnya urutan-urutan apa yang harus dilakukan dari awal sampai akhir. Yang pertama namanya edifikasi MECPA ya. MECPA itu karena kecil ya, mungil, kita membutuhkan sebuah promosi atau semacam edifikasi mengenai alat ini. Yang paling penting adalah Anda semua, kita semua harus meluangkan waktu untuk memberikan edifikasi ini. Artinya apa? Pegang alatnya sebelum memulai itu dan dapatkan perhatian atau atensi dari klien, karena kadang-kadang kan klien kita itu suka cuek gitu ya, suka mengabaikan karena mereka melihat alatnya kecil dan sebagainya. Jadi kita butuh atensi dari mereka sehingga mereka mau mendengarkan hasilnya nanti ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa, ini yang paling penting Bapak Ibu, kita harus menggali sebanyak-banyaknya keluhan dengan cara apa? Mengisi kuesioner. Anda sudah tahu, sebelum pengecekan kita harus mengisi daftar isian yang oleh klien itu akan diisi sebanyak-banyaknya mengenai keluhan-keluhannya. Misalnya apa? Misalnya dia sering sakit kepala. Nah, di situ kita tuntun dia, bila perlu ambil alih ya. Nah, setelah dihitung nanti jangan lupa Bapak Ibu berikan footnote istilahnya. Contoh nih, misalnya dalam satu proses ternyata jumlah keluhannya lebih dari 10. Nah, Bapak Ibu harus jangan lupa dilingkari, angka 10 itu lingkari, bila perlu dengan spidol merah, itu penegasan saja bahwa hasil pengecekan itu, keluhan-keluhan itu sudah berisiko gitu ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Terus yang nomor berikutnya, nomor 3, penting juga diketahui bahwa selama proses pengecekan itu durasinya 2,5 menit. Jadi penting Bapak Ibu atau Anda semua mengetahui proses selama pengecekan itu apa yang harus dilakukan supaya tidak vakum ya. Oke, berikutnya yang paling penting juga adalah pembacaannya ya, pembacaan sehingga daftar keluhan, jadi keluhan-keluhan yang diisi di dalam kuesioner tadi itulah yang memegang peranan penting. Nanti kita semua harus bisa memberikan ilustrasi mengapa keluhan itu bisa terjadi. Nah, di situ begitu kita bisa membacakan hasil MECPA dan selalu mengkaitkan dengan kasus-kasus keluhannya, saya yakin kita semua akan mudah mengguide mereka untuk meminta solusi dengan lebih cepat ya. Jadi selalulah tutup dengan solusi detox. Oke, lebih detailnya kita akan pelajari lagi nanti. Nah, yang paling penting Bapak Ibu, kita semua harus tahu kuesioner itu kan beragam, isinya banyak sekali. Nah, contohlah seperti ini ya, dari kegemukan, penderita diabetes, darah tinggi. Ini penting kita gali sebanyak-banyaknya. Misalnya, apakah Bapak merokok atau peminum? Contoh nih, kurang olahraga. Cara menanyakannya, Pak, kira-kira seminggu terakhir ini Bapak olahraga atau tidak? Nah, itu salah satu cara untuk menanyakan bahwa kalau seminggu saja dia tidak olahraga, berarti kita akan alokasikan dia kurang olahraga gitu. Oke, terus kurang mengkonsumsi sayuran, sering mengkonsumsi daging dan lain sebagainya. Jadi ini semua adalah
daftar-daftar keluhan. Nah, inilah yang nanti kita hitung, ya. Kalau misalnya jumlah keluhannya yang ternyata dia jumlah keluhannya di bawah 4, nah, tapi sekali lagi ya Bapak Ibu, banyak sekali orang yang tidak mau jujur mengatakan keluhannya. It's okay, ya. Kita anggap saja jujur ya, misalnya hasilnya di bawah 4, berarti secara sistematis maka dia memiliki sedikit toksin, status kesehatannya baik. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu menghadapi orang seperti ini? Ya, bagaimana, apakah orang seperti ini tidak butuh program? Nah, itu kepiawaian kita untuk memberikan sebuah ilustrasi bahwa justru orang dengan sedikit toksin inilah paling membutuhkan program detox sebenarnya. Supaya apa? Supaya jumlah keluhannya tidak bertambah banyak gitu. Ya. Oke, berikutnya kalau ternyata jumlah keluhannya antara 5 sampai 10 berarti akumulasi toksinnya cukup banyak dan status kesehatannya sudah lampu kuning. Nah, kalau ada seperti ini Bapak Ibu siapkan 3 jenis spidol. Yang pertama spidol hijau, spidol kuning, dan spidol merah. Nah, ini juga hanya semacam penegasan saja, visualisasi bahwa kalau kuning artinya hati-hati, kalau merah artinya bahaya. Itu kan sudah tahu ya, hijau artinya aman. Oke. Nah, seterusnya kalau misalnya jumlah keluhannya sampai lebih dari 11, maka akumulasi racun di dalam tubuhnya sangat tinggi. Nah, justru inilah status kesehatannya sangat buruk. Kalau dalam di sini dijelaskan bahwa inilah dia perlu sekali segera menjalankan program detox gitu ya. Oke. Nah, itu menggali keluhan dengan kuesioner. Oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu jangan lupa alat ini adalah alat yang sangat kecil, jadi banyak orang yang tidak tahu kegunaannya. Makanya kita perlu memberikan kalimat-kalimat yang bahasa di sini adalah kalimat edifikasi. Contoh nih. Pak, Ibu, alat ini adalah alat yang memang bentuknya kecil, mungil, dia berteknologi Korea. Alat ini sudah dipakai di rumah sakit ternama di Jepang, di Jerman, di Korea, bahkan di Amerika sendiri, di mana alat ini secara lebih awal bisa memberikan deteksi beberapa hal penting yang terjadi di dalam tubuh. Contoh, obesitas indeks. Banyak orang yang tidak tahu berapa tingkat kegemukan orang tersebut. Terus bagaimana kualitas kerja jantungnya, terus bagaimana kualitas pembuluh darahnya, terus bagaimana tipe-tipe sumbatan. Nah, yang paling penting Bapak Ibu di sini alat ini juga bisa memberikan informasi tentang keseimbangan sistem saraf otonom. Nah, ini mungkin kalau di alat cek kesehatan yang lain ini agak susah ditemui. Jadi boleh dibilang ini satu-satunya alat yang bisa memberikan begitu banyak informasi hanya dalam waktu pengecekan 2,5 menit. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi kalimat edifikasinya Bapak Ibu bisa rancang sendiri, mungkin tidak seperti yang saya sebutkan. Ya, Anda bisa rancang sendiri, simple, mudah, minimal mewakili hal-hal yang dijelaskan di sini. Ya, oke, itu kalimat edifikasi. Nah, berikutnya kita akan memberikan juga ilustrasi bahwa alat ini di Korea ya, ini sudah mendapatkan standar kualitas yang sangat bagus. Terus dari Departemen Kesehatan Korea, ini dari Korean Standard Quality Laboratories, di mana alat ini adalah alat medis yang sangat bagus kualitasnya gitu ya. Bahkan dari Amerika sendiri ada ISO-nya, sertifikatnya, terus dari FDA sendiri sudah memberikan rekomendasi bahwa alat ini alat yang sangat bagus. Tapi itu kan semua dari luar negeri, kita sendiri di Indonesia nih. Nah, yang paling penting Bapak Ibu, Anda bisa lihat sendiri bahwa alat ini oleh Kementerian Kesehatan disebut sebagai alat kesehatan. Ya, alat kesehatan itu artinya apa? Itu setara dengan alat-alat kesehatan medis yang dipakai oleh para dokter yang lain. Nah, hanya saja karena kita bukan dokter, berarti kita harus menunjukkan ini sebagai ilustrasi bahwa alat ini adalah alat yang sangat layak dipakai untuk pengecekan kesehatan. Ya, oke, ini penting Bapak Ibu ketahui. Oke, berikutnya sebagai pelaku MECPA atau pebisnis MECPA, Bapak Ibu Anda harus menyiapkan diri untuk menambah referensi. Pertama, ada buku-buku wajib yang harus dibaca, yaitu buku Clean, ya. Terus ada Miracle of Enzym, buku katalog produk dari Dr. Roy, ya, itu dokter perusahaan kita. Terus ada brosur detox,
ya, buku detox juga ada, terus katalog Proarginine, buku klorofil yang ditulis oleh Dr. Dinawati Limantara, terus VCD klorofil. Nah, ini sangat relevan dengan program kita dan juga dengan solusi-solusi yang bisa kita tawarkan kepada pengguna nanti atau calon klien kita. Nah, terus di dalam pelaksanaan nanti Bapak Ibu, kita juga sudah memiliki CD detox yang ini sangat penting dibaca, dan bagaimana ada 2 jenis CD ya, CD detox dan perbedaannya dengan program detox yang lain. Bapak Ibu bisa dapatkan CD-nya nanti ke sponsornya masing-masing, dan sudah ada juga cara membaca MECPA dalam bentuk MP3. Jadi Bapak Ibu bisa masukkan filenya di dalam handphone atau di dalam gadget Anda, sehingga Anda bisa kapan saja kalau misalnya membutuhkan pengetahuan tinggal diputar lagi ya. Ini penting Bapak Ibu, pastikan Anda melakukan langkah-langkah ini, karena meskipun kita bukan ahli medis, minimal sebagai referensi untuk diri sendiri gitu. Jadi sebagai pengetahuan, mungkin suatu saat saya yakin sangat berguna untuk Anda, kita semua, keluarga kita, dan teman-teman kita yang lain. Oke. Nah, berikutnya ini adalah panduan pemakaian dari MECPA. Nah, MECPA itu semacam istilah di Korea. Nama aslinya sebenarnya adalah U-BioClip versi 70. Jadi alatnya seperti ini ya. Alatnya kecil, mungil, terdiri dari 2 bagian, yaitu kepalanya ini yang ada sensornya. Bapak Ibu bisa lihat nanti di atasnya itu ada 2 sensor, sensor atas dan sensor bawah, gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan berikutnya. Nah, Bapak Ibu, di dalam MECPA itu sendiri sudah ada fiturnya. Fitur-fiturnya itu Anda bisa lihat di atasnya itu ada kolom-kolom, tinggal baca saja. Nah, tampilannya seperti ini. Keunggulannya apa saja yang bisa dilakukan, kita bisa melihat di sana. Terus cara penggunaannya nanti akan saya sebutkan. Kenapa harus ditelunjuk dan lain sebagainya. Itu juga ada aturannya ya. Silakan nanti dibaca sendiri. Oke. Nah, yang paling penting bagi Bapak Ibu yang mungkin belum familiar dengan gadget, dengan handphone, dengan komputer atau laptop. Nah, ini caranya sangat mudah sekali, hanya membutuhkan 4 langkah mudah. Yang pertama, Anda kalau di dalam laptopnya itu ada CD-ROM-nya, jadi kita ada CD-nya. Jadi software ini dalam bentuk CD tinggal dimasukkan, nanti akan secara otomatis akan bergerak, dia akan Bapak Ibu hanya membutuhkan 4 kali langkah saja, 4 kali klik, udah langsung jadi gitu ya. Nah, ini alatnya kecil seperti ini ya. Terus jacknya dimasukkan ke sini dalam bentuk USB. Oke, setelah dilakukan proses instalasi, maka akan di dalam layar Anda, di layar laptop itu akan muncul ikonnya. Dan ikonnya tulisannya seperti ini, V70 Pro ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, bagi Anda yang pemula terutama, kliknya 2 kali ya. Klik 2 kali akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tampilan ini akan sangat jelas sekali Bapak Ibu. Di atasnya ini ada 3 versi bahasa ya. Pertama bahasa Korea karena sumbernya dari Korea, terus bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu punya teman di Korea, di luar negeri, atau di Jepang, ini sangat mudah karena tinggal begitu klik langsung berubah dengan bahasa mereka masing-masing ya. Oke. Setelah terbuka softwarenya, pertama kali yang harus dilakukan adalah cari menu user register. Nah, di sini menu user register ini paling penting. Terus Anda klik sekali aja. Klik sekali. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya. Jadi user registration ini penting Bapak Ibu, karena ini yang akan menjadi indikasi bahwa satu orang dengan orang lain itu datanya akan disimpan dalam bentuk file ya. Oke, pertama pastikan Anda membuka, akan muncul tulisan di sini user ya, user dan birth. Artinya user itu Bapak Ibu harus menuliskan nama ya. Nama, Bapak Ibu tolong perhatikan, nama ini adalah penghargaan atau apresiasi kita kepada pelanggan kita. Kalau Bapak Ibu tahu nama lengkapnya, tulis selengkap-lengkapnya dengan nama atau capital, huruf besar ya. Kenapa huruf besar? Karena nanti hasilnya bisa kita print ya. Bisa kita print, bahkan kita bisa kirim by email nanti. Nah,
Kalau kita benar menulis nama klien kita atau calon pelanggan kita, itu salah satu bukti bahwa kita menghargai. Bila perlu kalau ada title atau pangkat dan lain sebagainya, tulis saja karena itu penghargaan bagi mereka. Oke. Nah, terus berikutnya di bawahnya birth year, tahun lahir, ya. Begitu ditanyakan, Pak, mohon maaf, boleh tahu tahun lahirnya? Nah, secara otomatis orang atau pelanggan kita itu akan menyebut tanggal, bulan, tahun. Nah, pastikan Bapak Ibu mencatat itu menjadi footnote, ya, catatan khusus, karena ini penting Bapak Ibu di dalam daftar nama kita itu tambahkan bahwa tanggal lahir dari klien kita ini misalnya tanggal 1 bulan 3 tahun 70 gitu misalnya. Yang kita butuhkan memang tahun 70-nya saja. Tapi data-data itu adalah referensi bagi kita, siapa tahu bulan depan dia ulang tahun, ya kita bisa ucapkan selamat ulang tahun dan lain sebagainya, ya. Oke, itu penghargaan juga. Berikutnya jangan lupa di sini ada kolom male dan female. Bapak Ibu pastikan kalau dia pria otomatis tidak usah diklik lagi, dia langsung di male. Tapi kalau dia wanita pastikan klik sekali lagi di kolom female ini sehingga akan titiknya ini akan berpindah ke sini. Oke, setelah itu baru confirm. Begitu klik confirm akan muncul langsung tampilan seperti ini. Ya. Nah, di tampilan ini akan muncul langsung nama, ya, jenis kelamin dan usianya. Nah, di sini Bapak Ibu sudah mulai akan memberikan sebuah ilustrasi bahwa mulainya proses pengecekan, ya. Oke, Bapak Ibu pastikan klik di sini sekali, ya, di stress index ini. Nah, Bapak Ibu ada dua pilihan sekarang. Kalau misalnya di dalam suatu case, misalnya kasus ternyata orang yang harus dicek itu banyak. Jadi kita mungkin tidak punya cukup waktu untuk pengecekan selama 2,5 menit. Jadi Bapak Ibu ada pilihan, silakan lakukan pengecekan hanya di vascular age saja. Jadi klik di tombol ini, ya. Yang dibutuhkan hanya waktu 1 menit saja. Tetapi yang dites hanyalah vascular age saja, istilahnya pembuluh darahnya saja. Itu hanya membutuhkan waktu 1 menit, ya. Tapi kalau misalnya sedang one on one atau lagi bertemu dengan sedikit orang, jadi cukup banyak waktu, maka Bapak Ibu kami sarankan lakukan langsung stress index ini, ya. Klik di sini saja, ya. Nah, di sini akan membutuhkan 2,5 menit. 2,5 menit hasilnya sangat lengkap. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini, ya. Oke, begitu klik di sini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, hal pertama, alat ini bisa memberikan ilustrasi tentang berat badan. Nah, berapa sih sebenarnya berat badan yang layak yang harus dipikul oleh seseorang, ya. Pertama Bapak Ibu tuliskan di sini tinggi badan, ya. Tinggi badannya berapa? Terus yang kedua berat badannya berapa? Nah, ini penting Bapak Ibu kalau Anda belum memiliki timbangan, ya bila perlu sediakan timbangan sehingga hasilnya akurat. Oke. Nah, setelah kita tulis tinggi dan beratnya, klik enter sekali. Nah, begitu klik enter akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kelihatan proper weight. Proper weight itu adalah berat yang istilahnya berat yang seharusnya, itu berat yang ideal bagi orang yang bersangkutan, ya. Oke. Nah, di sini ada indikator Bapak Ibu. Kalau proper weight-nya seperti ini contohnya, ya. Jadi ada data di sana kalau berat badannya antara 0 sampai 10%, berarti berat badannya masuk kategori normal. Artinya apa? Secara berat badan yang berhubungan dengan kesehatan, posisi mereka itu dalam kondisi normal. Belum banyak terdapat hal-hal yang bisa mengganggu elemen-elemen sehat lainnya. Itu kalau di bawah 10%. Nah, berikutnya kalau sudah 10 sampai 20%, berarti Bapak Ibu bisa lihat sendiri kan warnanya sudah berubah. Kalau tadi hijau sekarang kuning. Anda tadi sudah dengar, kalau kuning artinya apa? Hati-hati, ya. Nah, artinya apa? Kelebihan berat badan 10-20% ini secara aturan berat badan, ini klien kita itu ada pada posisi kelebihan lemak. Memang secara kesehatan belum memberikan efek yang signifikan. Tetapi dari segi estetika, kenyamanan, dan mungkin dari segi penampilan, mereka sudah sangat terganggu. Misalnya susah kancing baju atau kancing celana dan sebagainya sudah mulai terganggu lah dari segi penampilan, ya.
Oke, itu kalau 10 sampai 20%. Nah, sekarang bagaimana kalau lebih dari 20? Nah, dari sini pun sebenarnya orang itu sudah bisa kita closing. Nah, contoh nih, Bapak Ibu, bayangkanlah kalau misalnya berat badannya tidak seperti ini, ya. Ya, kebayang nggak Bapak Ibu, berat badan harusnya sekian, ternyata Bapak Ibu membawa kelebihannya sekian persen. Nah, itu membawa kelebihan berat badan saja, kita sudah sering capek, gitu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ini namanya trial closing. Jadi, Bapak Ibu sudah mulai melakukan semacam trial. Bapak Ibu, menurut saya Anda sudah membutuhkan program nih. Kami punya program yang untuk menjawab ini, ya. Kalau misalnya hanya 10 sampai 20% mungkin butuh waktu beberapa minggu saja, Bu, Bapak, ya. Tapi kalau sudah 20%, nah ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, itu proses-proses closing yang menurut saya sangat penting kita lakukan sejak awal. Ya, oke. Nah, itu dari segi aturan berat badan atau obesity index, ya. Oke, berikutnya Bapak Ibu klik di sini ada namanya body mass index. Body mass index ini disingkat BMI, ya. Begitu klik sekali akan muncul di sini, ya. Apa itu BMI? BMI itu adalah ukuran di mana antara tinggi dengan berat itu ada prosentasenya, ya. Prosentasenya itu kalau contoh di sini, kalau prosentasenya ternyata 18,5 atau 18,5, berarti ini orang ini termasuk kategori low weight. Low weight itu artinya berat badannya kurang, ya. Nah, resiko apa yang bisa terjadi? Kenapa harus lampu merah? Karena kalau orang yang berat badannya kurang, itu kemungkinan bisa diakibatkan karena faktor malnutrisi. Jadi susah nutrisi itu diserap oleh tubuh, dan ini juga membuat orang itu bermasalah. Kemungkinan kelainan di saluran pencernaan. Ini kategorinya cukup berbahaya kalau kekurangan berat badan. Nah, yang disebut normal itu adalah yang angkanya 18,5 sampai 24,9. Ini kategori normal. Artinya apa? Dari segi aturan berat badan, ya, klien kita atau pelanggan kita ini kondisinya sangat baik dan aman, ya. Angkanya jangan sampai lebih dari 24,9. Nah, kalau sudah 25 ke atas sampai di bawah 30, 29,9, ini termasuk kategori overweight. Nah, kalau overweight ini dalam hitungan berat badan sudah berlebihan, yang ini sudah bisa berisiko lebih tinggi terhadap penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sirkulasi darah, ya. Ini otomatis karena korelasinya sangat kental, ya, antara sirkulasi dengan lemak-lemak yang bertebaran yang terakumulasi dalam tubuh, ya. Nah, apalagi kalau sudah angkanya di atas 30,0, nah ini sudah termasuk kategori berbahaya karena sudah termasuk obesity, ya. Nah, kalau angkanya 30 sampai di bawah 40, obesity-nya biasa, tapi kalau sudah di atas 40 itu sudah berat sekali dan itu sudah sangat membutuhkan program kita. Ya, dari sini kita sudah bisa closing sebenarnya. Kita tawarkan, tapi jangan khawatir Pak, kami punya program seperti itu. Ya, sebutkan saja seperti itu. Oke. Nah, Bapak Ibu perhatikan, ya. Selama proses pengecekan nanti, kita membutuhkan durasi 2,5 menit dan ini cukup lama. Ya, perhatikan sebelum proses, ya, perhatikan temperatur ruangan karena kalau suhu udara terlalu dingin, kadang-kadang kita tidak dapat sinyalnya, ya. Terus posisinya usahakan rileks, ya. Nah, terus kalau dia memakai cat kuku, nah Bapak Ibu perhatikan kita harus meremove cat kukunya. Bagi Bapak Ibu yang memang serius belajar ini, persiapkan juga aseton, ya, aseton untuk membersihkan terutama di bagian kuku jari telunjuknya saja, ya. Tanya juga apakah mereka dalam kondisi habis makan berat atau tidak, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, pada saat pengecekan penting sekali Bapak Ibu memberikan sebuah arahan di mana klien kita, contoh misalnya ada klien yang memakai jam tangan, ya, tolong perhatikan bahasa di sini. Karena banyak orang yang tidak suka diperintah. Contoh nih, Pak, mohon kerjasamanya ya, kita supaya hasilnya bagus, tolong jam tangannya Bapak lepas, atau mungkin dia pakai cincin, ya, terutama yang di tangan kiri, ya. Tapi lakukan dengan baik dan sopan, supaya kesannya kita tidak memerintah dan orang merasa nyaman, gitu, ya. Oke, posisi tangan juga penting, ya. Posisi tangan kalau bisa tidak terlentang, ya, posisi tangannya nanti
kita tumpuk ya, nanti akan kelihatan di belakang nanti ya. Oke, yang paling penting adalah selama proses 2,5 menit ini supaya tidak sepi dan vakum, maka Bapak Ibu perhatikan hal-hal penting. Ini kecil, sepele kelihatan, tapi hal ini penting sekali ya. Perhatikan pertama kali adalah sinyal level ya. Kalau sinyal level ternyata di bawah 4%, maka list data tidak akan disimpan ya. Akan muncul di tengah jalan, akan muncul data to shop. Nah, kalau Bapak Ibu tidak perhatikan hal kecil seperti ini, nanti terlihat sekali kita ini tidak profesional ya. Nah, kalau ternyata sinyal levelnya di bawah 4%, maka Bapak Ibu pertama kali yang harus dilakukan adalah ambil alatnya, geser-geser. Barangkali tidak tepat antara sensornya dengan pembuluh darah tepinya. Yang paling penting adalah pembuluh darah yang ada di perbatasan antara kuku dengan kulit. Itu namanya peripheral vessel, jadi pembuluh darah tepi. Ya, disitulah yang akan ditembak sinyalnya oleh sensor itu dari atas ke bawah. Oke, pastikan begitu sudah mencapai di atas 6%, pastikan stop dulu, baru diulangi lagi. Ya, jangan dibiarkan terus-menerus, nanti kelihatan seperti orang tidak profesional. Ya, oke. Nah, setelah di atas 6%, itu akan muncul variabel-variabel yang penting sekali nanti kita sebutkan ya. Nah, selama proses itu penting juga supaya tidak vakum, supaya tidak bengong gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Pertama, Bapak Ibu baca lagi kuesionernya yang tadi sudah diisi itu. Kuesioner itu penting, dan ingat-ingat daftar keluhannya yang paling signifikan yang mana. Misalnya sering kesemutan, sering sakit kepala dan lain sebagainya, itu penting ya, itu. Nah, berikutnya selama proses pengecekan, Bapak Ibu harus lakukan edifikasi ulang ya. Kalau di awal tadi mungkin sudah diedifikasi pada saat mencari perhatian itu, sekarang diedifikasi lagi. Manfaatkanlah waktu 2,5 menit itu supaya tidak vakum ya. Oke. Nah, pada saat pengecekan berikan penjelasan singkat tentang mekanisme kerja alat ini ya. Kenapa ini, artinya apa dan lain sebagainya, itu dijelaskan. Nah, yang paling penting adalah buat suasana yang tidak kaku dan tidak tegang sehingga klien itu tidak meresponnya dengan tegang. Kenapa? Karena semakin tegang pelanggan itu atau pengguna itu, hasilnya akan buruk. Memang dari segi bisnis semakin buruk hasilnya, semakin bagus bagi kita karena orang itu takut kan. Tapi kan bukan itu maksudnya. Kita tidak bermaksud menakut-nakuti, supaya hasil itu adalah akurat sesuai dengan yang sebenarnya. Itu loh. Jadi kita ini harus berbisnis dengan hati nurani, dengan benar ya. Bukan maksudnya nakut-nakuti. Oke, setelah semua persiapan selesai dengan baik, maka kita ajaklah calon pengguna itu bersama-sama mulai ya. Pastikan ya setelah diisi tadi ya semua. Ini ada tombol seperti tanda play ini ya. Tapi pastikan mengajak, Pak, kita mulai ya. Begitu saat klik nanti tanda start ini, Bapak mohon mulai ya. Selama 2,5 menit ke depan mohon tidak berbicara, tidak banyak bergerak. Pokoknya Bapak santai saja. Saya akan jelaskan apa maksudnya semuanya, tapi Bapak mohon tidak menjawab ya. Kalau mengganggu boleh, menggeleng juga boleh ya. Asal jangan menguap, jangan tertawa, jangan batuk dan usahakanlah selama 2,5 menit itu. Oke. Sekarang setelah dicoba, klik start. Nah, ini tanda start ini diklik sekali saja. Nah, akan muncul seperti ini ya. Langsung ini dari yang paling atas ini namanya pulse wave. Jadi pulse wave ini akan mengalun seperti dengan irama jantungnya dia. Nah, pulse wave itu namanya irama jantung. Nah, kalau irama jantung secara kasat mata kelihatan alunannya bagus, normal dan lain sebagainya, berarti kita bisa perkirakan oh irama jantungnya bagus. Nah, berbeda kalau ininya keriting ya. Ada orang yang kalau dicek itu keriting hasilnya dan bahkan tidak dapat sama sekali sinyalnya. Nah, kalau sudah tidak dapat berarti Bapak Ibu perhatikan sinyal level di sini. Sinyal level di sini ya. Di bawah ini ada sinyal level. Kalau ternyata hasilnya lurus seperti ini, maka di sini sinyal levelnya pasti di bawah 4%. Nah, itu yang saya maksud tadi, ulangi lagi, digeser-geser sampai hasilnya mencapai di atas 6%. Kalau sudah di atas 6%, stop dulu. Klik tanda stop ini, lalu start lagi, ulangi. Akan muncul lagi seperti ini. Oke. Berikutnya, di bawahnya ini ada namanya HRV. HRV ini singkatan dari Heart Rate Variability. Jadi, Heart Rate Variability ini berhubungan erat dengan hasil pembacaan MECPA nanti, yang namanya kompleksitas.
Nah, kompleksitas itu selalu berhubungan dengan kemampuan tubuh untuk menahan beban-beban baik bersifat stres, baik fisik maupun psikis ya. Nanti ada parameternya di belakang ya setelah hasil kelihatan. Oke, di bawahnya, nah sebelum 1 menit ANS ini tidak muncul ya. ANS ini tidak muncul sebelum 1 menit dan di sini juga akan terjadi selalu fluktuasi ya. Nah, fluktuasi ini selalu naik turun sampai setelah 1 menit vascular age index ini akan stabil ya, tidak akan naik lagi, tapi nunggu 1 menit alias 60 detik. Nah, begitu 60 detik selesai akan muncul ANS ini. Nah, ANS ini perbandingan antara saraf simpatis dengan parasimpatis, ada yang biru, ada yang merah ya. Nah, ini juga akan berlangsung 1,5 menit, selalu naik turun ya. Bapak Ibu perhatikan. Nah, selama proses ini Anda bisa jelaskan ya, ini pulse width ini artinya apa, HRV ini artinya apa, sekilas saja. Mungkin bagi Anda yang baru mungkin dijelaskan bahwa semakin alunannya semakin bagus semakin baik ya. Begitu aja, yang ringan-ringan ya. Tapi kalau Anda sudah mahir, nanti dari sini pun Anda sudah bisa closing sebenarnya gitu ya. Oke, berikutnya perhatikan durasinya. Nah, di sini juga ada namanya peta EKG. Ini adalah peta rekam kinerja jantungnya ya. Nah, di akhir sesi nanti begitu pengecekan selesai akan kelihatan standarnya seperti apa, terus hasil pengecekannya seperti apa ya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana membacakannya ini ya. Oke. Nah, setelah 1 menit akan muncul nada ting selesai ya. Begitu selesai akan kelihatan langsung hasilnya. Setiap kali selesai pengecekan, maka yang muncul pertama kali adalah halaman indeks stress report seperti ini contohnya ya. Jadi stress index report ini contoh yang sudah jadi ya. Di sini akan jelaskan mengenai bagaimana stress index. Tetapi Bapak Ibu, sebagai kesepakatan awal bagi Anda pemula, kami selalu menyarankan ya, Anda kembali lagi ke halaman depan. Akan tetapi jika Anda sudah terbiasa dan cukup mahir menjelaskannya, Anda bisa langsung menjelaskannya mulai indeks stres ini ya. Atau kalau memang masih ragu-ragu atau masih belum yakin sekali atau masih pemula, maka Anda balik lagi ke halaman vascular age. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini caranya. Nah, di sini di pojok kanan atas itu ada tanda ya. Di sini ada tanda. Anda klik saja tanda di atas ini, klik, akan muncul seperti ini ya. Nah, muncul hasil seperti ini. Anda klik back. Ini ada tanda back, ada tanda seperti ini, ada balik lagi. Begitu balik akan kembali seperti ini. Seperti tampilan awal ya. Setelah kembali ke tombol menu awal. Oke. Nah, Anda klik tanda result ini. Result ini akan menunjukkan bagaimana hasil pengecekan yang disimpan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah tampilan setelah kita mengecek hasil pengecekan tadi. Nah, di sini begitu diklik, taruh saja kursornya di kotak ini akan kelihatan tanggal berapa, jam berapa, detik berapa, itu dia pengecekan. Dan itu disimpan selama-lamanya. Kapanpun Bapak Ibu membutuhkan datanya tinggal diklik saja. Gitu ya. Oke, contoh misalnya Anda membutuhkan data tentang laporan pembuluh darahnya, tinggal klik di sini ya, akan muncul seperti ini tampilannya. Oke, seperti ini. Nah, contoh nih, bagaimana sekarang kita membahasakan hasil MACPA ini. Nah, kebetulan ini hasilnya adalah bagus ya. Tapi kalau misalnya hasilnya kurang bagus, nah di situ kita mulai berperanan untuk trial closing lagi. Pelan-pelan kita coba-coba selalu promosikan tentang solusi. Solusinya adalah program detox gitu. Ya, contoh nih. Ini namanya Vascular Age Test Report. Vascular Age Test Report itu terdiri dari 3 kategori. Yang pertama kategori safe, caution, dan danger. Ya, oke. Terus di bawahnya ada namanya Vascular Age Type. Nah, ini berhubungan dengan kinerja sumbatan yang ada di pembuluh darah. Ya, oke. Vascular Age Type kita baca saja adalah indeks usia pembuluh darah. Nah, kalau di sini ada ilustrasi negatif berarti artinya kalau negatif berarti pembuluh darahnya meremaja sekian tahun. Contoh seperti di sini usia 45 tahun, kalau di sini min 22 berarti kinerja pembuluh darahnya seolah-olah lebih muda 22 tahun dari usia 45. Jadi seolah-olah pembuluh darahnya seperti masih berusia 23 tahun gitu.
Nah, terus di bawahnya ada namanya vascular age type, itu berhubungan dengan tipe-tipe sumbatan yang ada dalam pembuluh darah. Ada tipenya A, B, C sampai G. Nah, kebetulan contohnya di sini tipe A. Artinya apa? Tipe A itu pembuluh darahnya sangat bersih gitu. Ya, oke. Begitu ilustrasi sementara. Di bawahnya ada namanya average pulse. Average pulse ini berhubungan dengan berapa kali sih jantung kita berdetak dalam 1 menit, ya, average pulse. Nah, di sini kelihatan 75, ya. Artinya apa? Nanti saya jelaskan di bawahnya. Nah, di bawahnya ini adalah hasil pengecekan selama beberapa kali, ya. Setiap kali pengecekan tanggal dan jamnya dicatat. Di sini ada tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, hasilnya sekian, ya, seperti ini. Terus begitu selama 5 kali pengecekan terakhir akan dicek. Nah, di bawahnya ada anjuran. Anjuran ini bersifat umum, Anda bisa bacakan juga atau Anda bisa skip, nggak masalah. Oke, nah ini tampilan daripada hasil pengecekan pembuluh darah. Bagaimana kita membahasakannya, kita pelajari sekarang. Oke, nah sekarang vascular age test report. Mungkin bagi Bapak Ibu yang tidak familiar dengan bahasa Inggris, cara membacanya adalah sebut saja inilah laporan tes usia pembuluh darah. Sangat sederhana sebenarnya. Nah, contoh misalnya vascular age index itu kita sebut kinerja pembuluh darahnya, mohon maaf ya Bu. Nah, tadi kan kita disiapkan 3 spidol ya. Ini penting sebagai visualisasi. Bapak Ibu ambil spidol merah. Jadi tunjuk laptopnya, Pak, Bu, mohon maaf ya, saya terpaksa pakai spidol merah. Ini penting ya. Tunjuk lingkar ini. Ini Bapak Ibu tahu kan artinya danger ya. Supaya bukan kita yang mengatakan bahaya, oh kalau merah itu artinya bahaya. Berarti klien kita lah yang menyebutkan posisi dirinya itu bahaya. Karena kalau kesannya kita yang menyebut bahaya, nanti dia kesannya menakut-nakuti gitu ya. Oke. Terus kalau dia ada di caution ini artinya butuh perhatian serius. Kalau bahaya, sudah berbahaya, butuh solusi segera malah. Oke. Nah, terus kalau di safe berarti orangnya dalam kondisi yang aman atau sehat. Tuh. Jadi 3 kategori pembuluh darah itu safe, caution, dan danger menunjukkan kualitas daripada pembuluh darah secara umum. Nah, dilihat dari 2 hal yaitu kelenturannya dan juga bagaimana pembuluh darah itu mendapat nutrisi dari darah sekitarnya. Jadi itu penting ya, Bapak Ibu harus baca berulang-ulang ya. Di poin ini kita bisa lihat apakah kualitas pembuluh darah pengguna atau klien itu mengalami penuaan atau peremajaan. Ya, yang disebut dengan yang aman itu kategorinya min 30 sampai positif 5 atau plus 5 ya, itu kondisinya safe, masih aman ya. Tapi kalau sudah positif 6 atau plus 6 sampai plus 20 itu dalam kondisi hati-hati atau waspada atau butuh perhatian serius. Nah, apalagi kalau sudah di atas 20 ini gampang sekali closingnya karena bukan kita saja yang menakut-nakuti, mereka sendiri bisa lihat secara kasat mata bahwa positif 20 ke atas itu kondisinya berbahaya, danger gitu. Ya, itu sudah salah satu langkah closing yang luar biasa. Nah, misalnya Bapak Ibu ada kategori kelompok orang yang pasnya 33. Jadi cara membahasakannya gimana? Pak, Ibu, mohon maaf ya, ini terjadi kondisi yang sangat berbahaya di mana pembuluh darah Bapak Ibu atau Ibu ini positif 33 ini artinya seolah-olah sudah menua 33 tahun. Artinya apa? Kalau Ibu sekarang usia 40 tahun atau 50 tahun, jadi seolah-olah pembuluh darahnya Ibu seperti orang yang sudah berumur 83 tahun. Kebayang nggak Bu, Bapak Ibu yang harusnya menderita penyakit yang seperti yang Ibu keluhan itu umur 83 lah, sekarang sudah Ibu dapatkan. Contoh misalnya sering sakit kepala, sering pikun dan lain sebagainya. Nah, itu ilustrasi bahwa terjadi penuaan dini gitu ya. Oke, nah itu dari segi pembuluh darah. Oke. Nah, berikutnya di bawahnya ada namanya vascular type, itu berhubungan dengan sumbatan ya. Tipe ini menunjukkan baik atau buruknya sirkulasi darah yang ada di pembuluh darah secara umum, sangat erat hubungannya dengan sumbatan. Nah, terganggunya sirkulasi ini berhubungan erat dengan risiko sakit akibat penuaan pembuluh darah tepi atau peripheral vaskular dan sirkulasi darah yang terganggu. Nah, ada beberapa faktor yang membuat perpindahan dari B, C, D, dan lain sebagainya. Contoh misalnya, ada orang yang tensinya tinggi,
Kalau tensi tinggi itu sangat cepat sekali membuat perubahan pembuluh darah, ya. Karena kalau orang tensi berarti pembuluh darah tegang dan dia akan kelihatan oleh alat ini seolah-olah dia menyempit atau kaku, ya. Apalagi kalau orang sudah obesitas. Obesitas pembuluh darahnya kegencet oleh lemak, otomatis dia terlihat bisa jadi menjadi tipe E dan lain sebagainya. Nah, terutama orang yang memiliki diabetes. Diabetes itu kekentalan darahnya sangat tinggi sehingga itu akan membuat alat ini membaca dengan sangat jelas, misalnya sampai di E, sampai di F dan lain sebagainya. Begitu juga dengan plak atau kotoran-kotoran yang mengendap di dalam saluran pembuluh darah dan kolesterol. Nah, kolesterol itu sangat nyata banyak menempel di dinding-dinding pembuluh darah. Kalau itu dibiarkan bisa beresiko yang fatal di kemudian hari, ya. Nah, ini penting Bapak Ibu sebut sebagai ilustrasi bahwa jangan sampai orang itu membiarkan kondisinya seperti itu. Jadi jangan biarkan kondisinya dalam posisi yang berbahaya, ya. Apalagi kalau contoh seperti ini sudah tipe E, kebayang nggak sebagian besar pembuluh darahnya sudah tersumbat, gitu, ya. Nah, kalau ilustrasinya secara umum, kalau tipe A itu artinya pembuluh darahnya bersih, hampir tidak ada sumbatan, sirkulasinya sangat lancar. Biasanya dimiliki oleh orang atau anak yang berumur 20 tahun ke bawah. Jadi pembuluh darahnya sangat bersih, ya. Ini clear. Ini. Nah, kalau sudah tipe B ini biasanya usianya 30 sampai 50 tahun. Memang tipe A dan tipe B ini masih aman, tapi di tipe B ini sudah mulai ada gangguan sirkulasi karena sudah mungkin sering kesemutan atau sering sakit kepala dan sebagainya. Sudah mulai ada gangguan lah, ya. Oke. Nah, dibandingkan dengan tipe B dan tipe A, kalau tipe C seperti ini sudah berbeda. Sirkulasi sudah mulai sangat terganggu karena sumbatannya sudah mulai menebal. Biasanya usianya 40 sampai 50 tahun. Nah, bagaimana kalau ada orang atau anak yang usianya 20 tahun ternyata tipenya pembuluhnya sudah C. Nah, itu tandanya bahwa orang itu atau anak itu sudah mengalami penuaan pembuluh darah 20 tahun contohnya, ya. Anda bisa hitung sendiri, ya. Apalagi kalau sudah tipe D. Sudah tipe D ini sudah sangat buruk karena penebalannya sudah menaun. Biasanya usianya 50 sampai 60 tahun. Nah, ini erat sekali hubungannya dengan sirkulasi yang buruk, sering lupa, nih kalau di sini forgetfulness, dan sering heavy head. Heavy head ini istilahnya apa? Kepalanya sering terasa berat, padahal tidak pakai topi seperti kelihatan ada yang menekan itu kepalanya. Itu sering terjadi, ya, banyak kasus yang seperti itu. Nah, kalau tipe E ini sudah lampu merah nih, sudah sirkulasi sangat buruk karena penyumbatan sudah hampir setengah dari pembuluh darah itu sendiri. Biasanya usia 60 sampai 70 tahun. Nah, ini sangat erat hubungannya dengan penyakit penuaan, ya, misalnya darah tinggi, terus kolesterol tinggi dan lain sebagainya. Ini sudah sangat berbahaya. Nah, kalau Bapak Ibu menemukan orang seperti ini, kalau boleh saya saran, langsung bagaimanapun caranya, usahakan sedapat mungkin orang ini langsung mengambil program detox kita. Nah, caranya gimana? Pak, mohon maaf ya, kondisinya Bapak ini saat ini sangat berbahaya. Tapi jangan khawatir, kami punya program untuk itu yang bisa mengembalikan posisi seperti ini, ya minimal kepada kondisi yang lebih aman, gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah tipe F dan tipe G, Bapak Ibu perhatikan kalau yang sudah seperti ini, bila perlu dipaksa, ya, paksa mengikuti salah satu program kita. Program kita kan banyak nih, ada yang clean detox, ada yang premium, ada yang one day detox dan sebagainya. Minimal ada upaya untuk segera, jangan membiarkan kondisi ini dalam kondisi berbahaya terus menerus. Kita tidak tahu pemicunya atau triggernya itu, kadang-kadang orang kaget aja bisa meninggal. Karena apa? Kebayang nggak Bapak Ibu kalau pembuluh darahnya sudah tersumbat seperti ini, aliran darah mungkin cuma menetes saja bisa lewat. Nah, kebayang kalau orang dalam kondisi pembuluh darah seperti ini, dia kaget. Begitu kaget, jantungnya itu memompa sangat cepat. Nah, kalau kecepatan pompaan darah itu menjadi sedemikian dahsyat, dan ini tidak kuat menahan, bisa-bisa pembuluh darahnya bisa pecah. Ya, kalau pecahnya di otak, namanya apa? Stroke. Kalau pecahnya di jantung, bisa jantung koroner. Kalau pecahnya di pankreas, itu penyebab kencing manis. Kalau pecahnya di ginjal, menjadi masalah di ginjal, dan banyak hal. Nah, itu bisa terjadi di mana saja, Bapak Ibu. Pembuluh darah kita, kalau disambung-sambung, itu menurut para ahli, dikatakan panjangnya itu bisa mengelilingi 2 kali bumi.
Kalau bumi saja panjang diameternya itu 42.000 kilometer, berarti panjang pembuluh darah orang normal itu sampai 120.000 kilometer panjangnya. Kebayang nggak Bapak Ibu? Kita nggak tahu sumbatannya di mana. Kadang-kadang banyak orang yang tidak sadar punya pembuluh darah, kecuali setelah dia kesemutan, setelah sering sakit kepala, sering kenyut-kenyut dan lain sebagainya, baru mereka sadar mereka punya pembuluh darah. Yang selama ini mereka abaikan gitu loh. Padahal sebenarnya Tuhan menciptakan pembuluh darah ini harusnya bersih, dan kita sebagai pemilik tubuh harusnya selalu menjaga supaya tetap bersih gitu. Tapi kenyataannya banyak sekali orang yang menyepelekan terutama kesehatan pembuluh darah. Oke. Sekali lagi Bapak Ibu, perhatikan bahasa ya. Bahasa ini menunjukkan bahwa kita itu peduli sama orang, jangan sampai memvonis ya. Sekali lagi kita bukan dokter, bukan penyembuh. Ya, kita ini adalah konsultan ya. Kita memberikan ilustrasi bahwa Pak, Anda dalam kondisi yang berbahaya. Kalau bisa segera ambil langkah bagaimana caranya supaya tidak berbahaya lagi. Begitu saja, lebih mudah kan, lebih menarik. Oke, nah program yang kita tawarkan namanya Holistic Anti-Aging. Bagaimana pembuluh darah yang tersumbat, yang menua, itu kita bisa balikkan lagi menjadi kondisi bila perlu sampai minus. Ya, Bapak Ibu, bagi Anda bisa tanya sendiri kepada teman-teman yang sudah melakukan program. Itu banyak sekali kesaksian yang awalnya positifnya misalnya 13, dalam hitungan beberapa minggu bisa balik menjadi minus. Nah, itu tanda bahwa program kita sangat efektif, cepat, dan bisa diandalkan. Ya, bahkan kalau saya berani garansi karena kita punya produk dan program yang sangat efektif untuk itu. Oke. Nah, di bawahnya ada lagi namanya average pulse. Average pulse itu adalah detak jantung rata-rata dalam 1 menit. Bapak Ibu, sebagai ilustrasi, jantung kita itulah otot yang paling kuat. Tidak ada di dalam sejarah otot yang lebih kuat daripada jantung kita. Sebagai ilustrasi Bapak Ibu, kalau saja detak jantung kita normal, ya, yang dikategorikan normal itu antara 60 sampai 100. Di luar itu sudah tidak normal, ya. Ya, saya tidak menyebutnya sehat ya. Di antara normal ini ada kategori juga. Kalau antara 60 sampai 70 itulah yang excellent, sempurna, idealnya seperti itu. Ya, kalau 70 sampai 80 ini terlihat agak tinggi, ya. Biasanya kalau para atlet, orang yang pengopi berat, perokok berat biasanya antara 70 sampai 80. Ya. Nah, kalau antara 80 sampai 100 ini sudah kategorinya tinggi. Ya. Tinggi ini bisa jadi karena mungkin dia habis olahraga atau habis naik tangga dan lain sebagainya. Kita juga perlu menanyakan itu. Ya. Tapi kalau dalam kondisi pengecekan dia santai, pada saat pengecekan kita dalam kondisi santai nih, relax, selama 2,5 menit relax. Kalau ada orang yang denyut jantungnya 80 ke atas, kan seolah-olah jantung itu habis berlari atau habis naik tangga, padahal dia dalam kondisi steady, diam. Nah, caranya menanyakan, Pak, mohon maaf ya, seharusnya sih denyut nadinya ini adalah antara 60 sampai 70. Tapi kalau kenyataannya Anda 80 ke atas, berarti seolah-olah Bapak Ibu ini sedang berlari. Kebayang nggak Bapak Ibu diam, tapi jantungnya berdetak seperti orang berlari. Nah, itulah yang memboroskan energi tanpa kita sadari. Nah, tadi Bapak Ibu kan, kita bisa tanya, kita bisa gali dari kuesioner kan, dia misalnya cepat lelah, ya. Padahal dia tidak ngapa-ngapain. Kebayang nggak Bapak Ibu, jantung itu memompa luar biasa, butuh tenaga yang sangat besar, ya. Kebayang nggak, kalau misalnya 70 kali saja, jantung kita berdetak ideal 70 kali. Dalam 1 jam, berarti kan kali 60 kali 60. Dalam 1 hari jantung sehat itu berdetak 100.800 kali. Bapak Ibu bisa ambil kalkulator nanti. Ya, kalau detak jantungnya 70 dalam 1 hari ternyata jantung itu berdetak 100.800 kali. Kebayang nggak Bapak Ibu? Nah, itulah pentingnya Bapak Ibu mulai harus peduli, harus care kepada jantung. Ya, jantung itu organ tunggal yang paling mahal, ya. Nggak ada yang jual, spare partnya mahal sekali, ya. Nah, detak jantung itu selalu erat hubungannya dengan sistem kelistrikan yang ada di jantung. Bapak Ibu, jantung kita itu seperti generator tubuh kita, ya. Kebayang nggak kalau jantung kita itu bermasalah, semua akan menjadi masalah. Nah, generator itu akan menyambungkan listrik ke seluruh tubuh kita, ya. Bapak Ibu, banyak sekali orang yang contoh nih, ada orang yang kaget, ya. Begitu kaget kan jantungnya langsung berdetak lebih cepat, ya.
sistem kelistrikannya pun juga akan semakin cepat. Nah, ada orang juga yang bermasalah di sini, ya. Justru pada saat kaget itu dia tidak bermasalah, tidak ada perubahan, sehingga itulah yang bermasalah sebenarnya, gitu, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, yang paling penting adalah di sini. Tadi di awal proses pengecekan itu kan kelihatan. Ini namanya peta kualitas kinerja jantung, ya. Jadi kalau Bapak Ibu cek ke dokter jantung, itu ada namanya peta EKG, rekam jejak EKG, tapi itu panjang, ya, ada panjang. Ini garisnya seperti ini, ya. Garisnya seperti ini, naik turun, naik turun, naik turun, tapi panjang, ya. Nah, kita ambil penggalannya saja, satu bagian saja, ya. Nah, kita akan ilustrasikan seperti ini. Ini ada dua garis, ya. Garis yang transparan, yang abu-abu tebal ini, ya. Ini adalah garis standar. Inilah sebenarnya garis yang sehat dari jantung itu berdetak, ya. Nah, yang tipis hitam ini adalah pengguna, hasil dari pengecekan pengguna. Nah, kita baca sekarang nih. Dari atas ke bawah, dari A ke B, itu adalah kekuatan kontraksi otot jantung ketika memompa dan mengembang. Itu. Jadi kontraksi itu berhubungan dengan kuat atau tidaknya pompa itu mengembang atau menarik darah. Ya. Pada saat memompa, darah akan dipancarkan keluar dari jantung. Ya. Pada saat mengembang, darah akan ditarik dari sekujur tubuh masuk kembali ke jantung. Nah, itulah sirkulasi namanya. Ya, oke. Nah, semakin kuat berarti garis ini akan semakin simetris. Nah, kalau contoh seperti ini berarti kan tidak simetris, berarti ada yang tidak baik. Nah, kalau contohnya seperti ini ada jeda, ya. Semakin jauh jedanya, semakin jelek kualitas kontraksi otot jantungnya. Semakin tinggi belokannya, semakin jelek kualitas kontraksinya, ya. Nah, biasanya semakin usianya semakin tua, ini biasanya semakin tinggi belokannya ini, ya. Nah, ini kalau contohnya seperti ini, umur 40 tahun seperti ini sudah mulai, harusnya di bawah 50 tahun masih sempurna kalau orangnya olahragawan atau minimal lah pola olahraganya bagus, gitu, ya. Oke. Nah, itu dari kontraksi otot jantung dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas, dari B ke C, ini menandakan kesehatan pembuluh darah jantung yang berhubungan dengan elastisitas dan sumbatan yang ada di dalamnya. Nah, ini erat hubungannya dengan pola makan, pola minum, pola gerak, dan lain sebagainya. Apakah orang ini suka makan gorengan, atau suka kolesterol, suka yang pemanis buatan, borak, formalin, rokok, dan lain sebagainya. Nah, ini terbaca di sini, ya. Umumnya pria atau wanita yang usianya 40 tahun ke bawah harusnya dia minimal menyentuh garis. Yang bagus itulah melewati garis seperti ini. Minimal menyentuh garis. Nah, kalau seperti ini kan belum sampai di garis dia sudah belok. Artinya apa? Elastisitas pembuluh darah jantungnya sangat tidak bagus. Nah, itu selalu berkaitan dengan plusnya yang banyak tadi. Kalau semakin plusnya banyak, berarti biasanya ini semakin turun dia, semakin jauh dari garis. Oke, ya. Itu menandakan kualitas kesehatan jantungnya sangat buruk, ya. Oke. Nah, berikutnya dari atas ke bawah. Nah, ini menandakan sisa darah yang ada di jantung ketika jantung memompa. Nah, Bapak Ibu, pada saat jantung memompa, itu tidak mungkin darah keluar semua. Pasti masih ada sisanya. Sisanya harusnya sedikit seperti ini. Nah, kalau contohnya seperti ini, berarti kan kesenjangannya banyak, jedanya banyak. Artinya apa? Sisa darah yang tersisa di bilik jantung pada saat jantung memompa, itu masih sangat banyak. Selisihnya banyak. Nah, itu disebabkan kenapa? Karena pompanya kurang kuat, sehingga dia tidak mampu melontarkan darah lebih banyak. Jadi lebih banyak yang tergenang. Nah, kebayang nggak Bapak Ibu? Kalau ilustrasi saya biasanya, kalau bak mandi ya, bak mandi Anda di kamar mandi misalnya tidak dikuras selama seminggu aja. Kan di bilik-bilik bak itu ada kera, ada lumut, semua kotoran. Kalau di jantung itu borak, formalin, nikotin itu mengendap di bilik-bilik jantung dia. Dia akan semakin membebani jantung gitu loh. Ya, kebayang nggak Bapak Ibu? Ya, ilustrasi seperti itulah. Jantung itu organ yang paling penting, paling vital. Perhatikan kesehatannya mulai sekarang. Ya, oke. Nah, ini biasanya di sini kita paling mudah closing. Apalagi kalau orang dicek hasilnya sudah seperti huruf W. Ya, semakin jelas huruf W-nya semakin berbahaya karena menunjukkan bahwa kualitas kerja jantungnya sangat buruk. Ya.
Biasanya di sininya tinggi, bawahnya yang biasanya umurnya sudah 70-80 tahun. Tapi kalau ada orang yang di 40 tahun kondisi jantungnya sudah seperti itu, ya Bapak Ibu bisa tidak perlu menakut-nakuti, orang itu sudah takut sendiri gitu. Ya, itu penting ya. Sekali lagi, inilah pentingnya Bapak Ibu kita belajar membahasakan MACPA itu. Nah, hasil ini selalu kita korelasikan dengan kuesioner. Sering jantung berdebar, sering sesak dan lain sebagainya, kita bisa baca dari sini. Nah, penting sekali Bapak Ibu, kita selalu mengkait-kaitkan hasil pembacaan MACPA itu dengan keluhan yang ada di kuesioner. Nah, kadang-kadang sampai di sini orang sudah mulai nanya, terus solusinya bagaimana Pak? Nah, kan kalau orang sudah bertanya seperti itu, Bapak Ibu langsung tutup laptopnya. Karena orang sudah minta solusi kan, nggak perlu dilanjutkan lagi. Langsung buka buku detoxnya, langsung jelaskan tentang detox. Ya. Nah, ini sebagai ilustrasi Bapak Ibu, banyak teman-teman kita yang baru belajar membaca MACPA ini ingin menjelaskan semuanya full. Menurut saya itu nggak perlu. Yang perlu adalah memberikan ilustrasi kenapa seseorang itu memiliki keluhan yang ada di kuesioner. Anda tunjukkan saja, oh Pak, sering kesemutannya karena ini. Sering jantung berdebar karena ini. Sering sesak nafas karena ini. Begitu orang menanyakan solusi, sudah closing itu namanya. Sudah nggak perlu dilanjutkan lagi. Bapak Ibu sudah melakukan tugas dengan benar gitu. Langsung tutup laptop, buka buku detoxnya atau brosur atau jelaskan tentang dengan flip chart. Kita ada flip chart yang bagus sekali. Selesai sudah ya, tinggal nanti kapan closingnya sudah selesai. Nah, jelas ya, itu mengenai kinerja pembuluh darah dan jantung. Sekali lagi, jantung adalah organ tunggal yang sangat penting dan paling vital. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, penting sekali kita mengkampanyekan heart healthy, istilahnya kampanye jantung sehat. Sekali lagi ya, kita punya program yang memang secara dramatis bisa memperbaiki kinerja jantung. Dan itu tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Nah, itu sebagai adding value dan nilai tambah yang sangat luar biasa bagi kita sebagai pebisnis MACPA dan detox ya. Oke. Nah, itu dari segi vascular age index. Sekarang bagaimana kita membacakan tentang indeks stres. Nah, sebagai ilustrasi Bapak Ibu, apakah Anda stres? Nah, ini sering sekali banyak orang yang takut dikatakan stres atau mungkin tersinggung dikatakan stres. Ya, stres itu ada beberapa hal. Ya, pertama ada jenisnya, ada dua. Ya, stres itu bersifat fisik dan yang kedua bersifat psikis. Ya, itu dari jenisnya. Terus sifatnya juga ada yang bersifat dari dalam dan dari luar. Ada yang disadari atau tidak disadari, disukai atau tidak. Nah, itulah stres. Ya, contoh nih sekarang, mau kerja sakit perut, stres nggak? Stres. Sudah itu, sudah ikut program ini, program itu, ternyata timbangannya nggak turun-turun juga, stres nggak? Stres. Sudah itu baru bangun, harusnya kan logikanya baru bangun tidur kan segar, tapi tiba-tiba baru bangun kok malah lemas, sakit kepala dan lain sebagainya. Stres nggak? Stres. Itu salah satu bentuk stres. Terus baru kemarin beli celana, sudah nggak muat lagi. Stres nggak? Stres. Itu udah stres. Terus sering sakit kepala, stres. Terus pokoknya lingkar perut meningkat terus, stres juga. Dan lain sebagainya. Nah, ada yang terakhir ini sekarang, stres gaya baru Bapak Ibu. Ya, perhatikan. Banyak sekarang orang stres gara-gara gadgetnya lemot, benar nggak? BBM pending, stres. Macet di jalan, stres. Jaringan lemot, misalnya sudah kirim BBM, nggak deliver dan sebagainya, itu stres. Itu namanya stres gaya baru. Dan secara aklamasi itu harus diakui bahwa itu adalah stres yang terjadi sehari-hari. Ya, Pak Ibu harus tahu stres itu apa? Stres itu adalah sesuatu hal yang sulit dimengerti. Ya, stres kalau kita baca di jurnal-jurnal kesehatan dikatakan bahwa stres itu adalah kekacauan atau ketidakseimbangan emosional yang menyebabkan orang menderita. Ya, hal ini juga menurunkan kesehatan fisik kita hingga ke level drastis. Hanya saja banyak orang yang tidak sadar bahwa mereka ada dalam area stres. Oh, sudah biasa begini, gitu kan, biasanya sering begitu. Sudah kebiasaan, sikapnya, tanda-tanda bahwa kita sedang berada dalam area stres mungkin sulit dikenali karena menjadi bagian yang akrab dan selalu terjadi setiap hari. Ya, oke.
Bapak Ibu perhatikan juga bahwa indeks stres ini menunjukkan tingkat kemampuan individual secara psikologis bagaimana dia bertoleransi menghadapi tekanan-tekanan dalam pikiran, baik tadi ya bersifat fisik maupun psikis, juga terhadap hal-hal yang terjadi setiap hari yang berbeda dengan harapannya atau harapan kita ya. Stress index juga menentukan ada atau tidaknya, kuat atau tidaknya pengaruh dampak lain ke dalam tubuh kita. Ya, oke. Terus seberapa berat beban yang dipikul tubuh dari sakit, terus ada toksin-toksin yang terakumulasi dan juga berat badan itu sendiri. Ya, nah itulah stres. Sekali lagi, Bapak Ibu, jangan pernah menyebutkan bahasa stres itu dengan vulgar. Jadi penting sekali disebutkan di awal, Pak, mohon maaf, karena kan begitu muncul hasilnya kan muncul stress index. Bapak Ibu harus redam ketakutan mereka, Pak, mohon maaf ya, stres yang dimaksud ini mungkin bukan stres yang seperti orang sebut kebanyakan ya. Baru jelaskan tentang ini ya. Oke, kita belajar tentang stres sekarang. Stress index itu diwakili dengan angka ya. Angka-angka itu ada angka 25, 25 sampai 35, 35 45, 45 60 dan 60 ke atas ya. Nah, di sini ada indikator warna. Kalau hijau berarti aman, kalau kuning ya hati-hati, kalau merah bahaya, kan sudah tahu kan. Penting Bapak Ibu tunjukkan dengan spidol ya. Kalau dia sudah di merah, ambil spidol merahnya dengan mohon maaf ya Pak, saya terpaksa pakai spidol merah lagi. Artinya apa? Berbahaya. Oke. Nah, terus kalau ada yang nanya, biasanya ada yang nanya, terus yang normalnya berapa Pak? Nah, kalau mau sebut ya ini Pak, tunjukkan bahwa yang disebut normal itu adalah 25 ke bawah. Nah, kalau ternyata angka dia 60, orang langsung kaget, waduh tinggi sekali. Nah itu dia Bu, Pak. Nah inilah pentingnya Anda mengetahui indeks stres pribadi Anda. Banyak orang yang tidak tahu dirinya stres, tiba-tiba sakitnya berkepanjangan gara-gara dia membiarkan dirinya stres. Oke, nah sekarang contoh nih, angka 60. Angka 60 ini adalah angka yang menunjukkan tingkat stres seseorang yang dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari luar maupun dari dalam, disadari atau tidak, yang mempengaruhi kemampuan atau toleransi tubuh dalam pikiran menghadapi dan mengelola beban pikiran yang dihadapi setiap harinya. Oke, contoh nih, kalau angka 60 berarti angkanya ada di sini ya. 60 ini namanya adalah stresnya kronis. Jadi kronis itu artinya sudah lebih dari bertahun-tahun ya, sudah sangat parah. Dan inilah yang membutuhkan perhatian serius ya. Jadi bebannya sudah menahun. Ya. Nah, tapi kalau di laptop akan kelihatan seek medical attention. Jadi bahasanya mungkin Bapak Ibu harus lebih manusiawi ya. Disebut aja bahwa Pak, Bu, mohon maaf ya, angkanya sangat tinggi. Kalau saya boleh saran, Bapak Ibu harus mulai lebih peduli lah dengan kesehatan. Jadi lebih manis bahasanya. Kalau disebut Bapak harus berobat seperti ini, kesannya kita prejudge ya, memvonis, jangan ya. Oke. Nah, kalau ada orang yang angkanya 25 ke bawah, langsung berikan apresiasi. Wah, luar biasa, saya jarang sekali menemukan orang yang seperti Anda ya. Anda jarang stres, susah stres, dan orangnya easy going. Gitu kan. Oke, kalau 25 sampai 35, stresnya sesaat. Artinya apa? Karena suatu kondisi yang sesaat, orang itu mengalami beban yang cukup besar gitu ya. Tapi mungkin hanya sesaat saja, setelah itu hilang. Ya, itu angkanya 25 sampai 35. Kalau angkanya 35 sampai 45 ini disebut awal-awal stres. Artinya apa? Stresnya sudah mulai sering terjadi, sudah mulai merasakan stres. Kalau istilah di sini adalah mulai belajar stres. Gitu ya. Oke. Nah, yang cukup berbahaya itu adalah yang 45 ke atas ya. Artinya apa? Kalau 45 ke atas berarti stresnya memang tidak terlalu berat tapi sudah terakumulasi. Nah, akumulasi inilah yang sering membuat menurunnya kemampuan tubuh dan pikiran untuk berhadapan dalam kondisi atau beban yang sama. Contoh nih, misalnya hari pertama dia bebannya sama, orang masih bisa menahan ya. Minggu berikutnya bebannya sama, tapi orang ini kemampuannya sudah tidak seperti minggu sebelumnya. Dia sudah mulai naik lagi tensinya, tapi dia masih bisa tahan. Lama-kelamaan kalau situasi tetap terjadi dan kemampuan dia sudah berkurang, akhirnya dia meledak. Kadang-kadang dia marah, berontak, mau membentak dan lain sebagainya. Itu biasanya cetusan daripada orang yang sudah tidak kuat menahan stres. Nah, kalau dibiarkan terus-menerus, nah inilah mulai muncul cikal bakal penyakit di sini, ya. Mulai akan menyerang organ-organ yang lain di dalamnya.
Itu. Nah, di kolom paling atas itu ada namanya complexity. Nah, complexity ini yang dibaca di awal tadi pulse variability itu, heart rate variability, ya. Nah, angka normalnya adalah 30 sampai 40. Artinya apa? Kalau 30-40 ini tubuhnya itu masih cukup kuat untuk menahan beban seberat apapun gitu loh. Nah, kalau contoh seperti ini angkanya 41, jadi jauh lebih kuat. Artinya inilah yang menyebabkan meskipun beban stresnya tinggi, tapi kemampuan fisiknya menahan masih kuat, maka orangnya masih bisa santai, masih bisa rileks. Kenapa? Karena kompleksitasnya tinggi, kemampuan tubuhnya tinggi untuk menangkal stres. Nah, berbeda kalau sudah di bawah 30. Kalau sudah di bawah 30, indeks stresnya dibiarkan tinggi, lama-kelamaan dia akan terus menyusut sampai kalau sudah di bawah 20, nah ini sudah sangat tidak bagus, ya. Biasanya kalau sudah di bawah 20 sudah mulai menyerang elemen-elemen sehat yang lain, gitu, ya. Oke, contoh di sini sudah mulai susah tidur, sering cemas, biasanya penyerapan nutrisinya mulai terganggu, sering sakit kepala dan cepat sekali lelah. Padahal dia tidak ngapa-ngapain, kok cepat sekali lelah. Nah, itu tandanya bahwa angkanya sini sudah mulai di bawah 20. Ya, perhatikan yang penting di sini ya Bapak Ibu. Di sini pun adalah langkah closing yang luar biasa, ya. Sebutkan saja Pak, ini kan saat ini boleh jadi Bapak rendah ininya kompleksitasnya, tapi kami punya program-program yang didesain untuk mengkontrol, membuat kompleksitas Anda menjadi lebih bagus, ya. Program kita namanya program detox. Nanti saya jelaskan di belakang. Oke. Nah, di bawahnya di sebelah kiri itu ada namanya pulse distribution map, ya. Peta ini menunjukkan bagaimana distribusi denyut jantungnya seseorang, ya. Ini ditunjukkan oleh ini, ya. Sepanjang di bawah kurva hijau ini masih bagus, ya. Ini bar-bar orange ini menandakan hasil pengukuran, ya. Kalau masih di dalam kotak dan landai, ya, itu masih cukup bagus, ya, cukup normal, ya, pola penyebarannya cukup bagus. Tapi kalau sudah menyentuh sampai garis, bahkan keluar ke kiri ke kanan, ini sudah sangat berbahaya. Artinya apa? Distribusinya sangat tidak bagus. Nah, inilah membutuhkan program kita dengan lebih cepat. Oke. Nah, di sebelah kanannya lagi ada namanya peta keseimbangan sistem saraf otonom. Jadi kalau bahasa Inggrisnya Autonomic Nerve System Balance Map. Jadi dibaca peta keseimbangan sistem saraf otonom. Nah, peta ini menunjukkan 7 kotak, ya. 7 kotak ini ditandai dengan kotak kecil yang berwarna merah ini. Nah, inilah tanda pengukurannya, ya, berwarna hijau, ya. Artinya sejauh manakah ketidakseimbangan sistem saraf otonom orang tersebut berpengaruh terhadap kesehatan tubuhnya. Contoh nih, kalau ada orang yang di dalam titik hijaunya ada di kotak normal, berarti kinerja sistem saraf otonomnya sangat bagus, normal, ya. Contoh pada saat berjalan berapa dibutuhkan energi, pada saat berlari berapa dibutuhkan energi, itu sudah ada sistem yang mengatur. Pada saat makan, mengunyah, berpikir, berkata, sistemnya bekerja dengan bagus. Gitu. Tapi berbeda kalau titiknya ini ada di kotak luar, contoh di sini, ya. Kalau keluar dari kotak normal bukan berarti orang itu abnormal, bukan. Tetapi keseimbangannya mulai terganggu. Contoh, kalau fatigue chronic stress di sebelah kiri, ya, semakin jauh dari kotak normal, jadi semakin parah kondisinya. Ya, kalau fatigue chronic stress kita baca di sini. Fatigue chronic stress itu artinya apa? Pengguna memiliki kondisi stres kronis karena kelelahan atau sering merasa cepat lelah karena beban pikiran yang banyak. Padahal dia tidak ngapa-ngapain, berpikir saja dia cepat lelah. Gitu, ya. Biasanya orang gemuk juga begitu. Orang gemuk itu cenderung mengalami kelelahan fisik. Kenapa? Dia diam tapi badannya menahan berat badan, itu membutuhkan energi yang sangat besar, gitu, ya. Biasanya seperti itu. Nah, berbeda kalau dia sudah ada di kotak excess stress. Excess stress itu artinya apa? Pengguna dalam kondisi stres yang berlebihan. Artinya apa? Berlebihan itu sudah sampai melebihi batas level yang disarankan, sehingga sudah akan berdampak kepada level kesehatan yang lain, ya. Sudah bisa jadi orang kencing manis nih, biasanya ada di sini, ya, kolesterol tinggi, atau mungkin ada bermasalah dengan ginjal, batu empedu dan lain sebagainya. Itu biasanya seperti di situ. Oke, kalau di chronic stress ini pengguna dalam kondisi stres yang lama, yang sudah sangat lama kalau chronic stress ini, dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk recovery.
ya, butuh waktu yang perjuangan yang lumayan lama ya. Berbeda kalau excess stress lebih mudah, apalagi kalau fatigue chronic stress lebih mudah, dengan mungkin sekali program aja sudah bisa balik lagi ke normal gitu ya. Nah, kalau akut stres, ini akut stres ini artinya stres yang terjadi tiba-tiba dan sangat berat ya. Akut ya, akut tapi berlangsungnya baru-baru ya, belum beberapa bulan lah. Nah, biasanya akut stres misalnya apa? Contoh orang lagi depresi, orang putus cinta, atau lagi kecewa sama sesuatu yang sangat gitu ya, jadi depresi dan sebagainya, ini masuk akut stres gitu. Nah, kalau titiknya mengarah ke atas, nah ini sudah mulai berbahaya karena ini selalu berhubungan dengan jantung ya. Primary arrhythmia ini berhubungan dengan kinerja jantung ya. Pengguna dalam kondisi awal-awal mengalami detak jantung tidak beraturan ya, misalnya sering berdebar-debar, sedikit bermasalah jantungnya langsung berdebar, bahkan bisa sampai sesak napas ya. Itu oke, artinya apa? Kinerja jantungnya mulai terganggu gara-gara stresnya berlebihan gitu ya. Nah, apalagi kalau sudah severe arrhythmia ini, sudah severe ini artinya sudah parah ya, dan ini cenderung sangat berdampak kepada kesehatan jantung yang parah ya, dan ini sangat membutuhkan. Kalau ada orang sudah sampai di severe ini, kalau bisa dipaksa minimal lah beli Pro-Arginine atau Noni atau program detox lebih bagus ya. Oke, nah di sini adalah langkah closing yang sangat efektif Bapak Ibu ya, ini penting sekali. Jangan lupa setiap kali item kita langsung trial closing, selalu tawarkan, siapa tahu di sini bertanya, terus solusinya apa? Kalau misalnya dia sudah merasa membutuhkan solusi, biasanya ditanya, terus solusinya apa? Nah, kalau sudah ada, langsung tutup laptopnya, buka program detox, selesai. Jangan dilanjutkan lagi, ya. Oke, jelas ya? Oke, berikutnya, sekarang di kolom bawah, nah, ada namanya sistem saraf simpatis. Nah, saraf otonom itu ada dua Bapak Ibu, ya. Pertama namanya saraf simpatis. Saraf simpatis itu dibaca di sini, ya, ada kolom paling atas ya. Kolom ini menunjukkan ada kotak hijau ya. Di kotak hijau ini saraf simpatis ini berhubungan dengan peningkatan aktivitas kinerja jantung ya, yang sangat berhubungan dengan pengeluaran energi dari dalam tubuh. Ya, itu satu. Yang kedua, berhubungan dengan meningkatnya aliran-aliran darah ke otot-otot kepala. Nah, otot-otot kepala kalau tegang itu langsung aliran darah menuju ke sana lebih cepat ya. Terus yang berikutnya sekresi epinefrin. Nah, inilah sekresi epinefrin ini dikatakan sebagai pemicu gas jantung. Jadi kalau epinefrin ini keluar, dia akan meningkatkan denyut jantung ya dengan cepat. Misalnya kaget atau lagi happy atau lagi senang, dia langsung berbunga-bunga, langsung jantungnya langsung berdetak lebih cepat. Dan itu juga sangat erat hubungannya dengan peningkatan kadar gula dalam darah. Nah, inilah yang diatur secara sistem. Kita sendiri sebagai pemilik tubuh tidak bisa mengatur. Dia diatur oleh sistem saraf otonom tadi. Itu ya. Yang berikutnya nomor 4 adalah piloerection. Itu berhubungan dengan ereksi bulu roma. Ya, bulu kuduk ya, biasanya di belakang kepala kita. Misalnya lagi takut, langsung berdiri bulu romanya. Atau lagi nyeri atau apa langsung, atau mungkin lagi nonton film apa langsung ketakutan langsung nih ya, biasanya seperti itu. Nah, parameternya adalah kalau yang sehat atau ideal itu ada di kotak hijau dan ada di sebelah kiri. Ini bahasa Inggrisnya adalah better to be low within green rings. Jadi ada di sini ya, ini yang paling ideal. Artinya apa? Pada saat tubuh membutuhkan energi, dia tidak terlalu banyak, tidak terlalu kanan ya, tidak juga terlalu ke kiri. Jadi kalau terlalu kanan seperti ini, jadi dia terlalu boros energinya. Contoh kalau misalnya Bapak Ibu Anda sedang berkendara di jalan raya, jalannya pelan atau mungkin lagi di traffic light, lagi standby, lagi ngerangsang, tapi Anda geber-geber gasnya. Nah, seperti itu kondisi energi yang dikeluarkan itu sangat tinggi, padahal tidak semestinya seperti itu. Nah, itulah membuat energi itu terbuang percuma, namanya wasting energy. Itu semakin ke kanan semakin tidak bagus ya. Nah, kalau ke kiri seperti ini berarti energinya sangat tidak baik. Jadi pola pengaturan energinya berarti kacau ya, tidak benar ini kalau sampai keluar dari ke kiri. Ini sudah sangat tidak bagus ya. Itu. Nah, artinya apa? Bapak Ibu harus mulai memperhatikan sekarang bagaimana
saraf-saraf yang bekerja. Ini adalah pelajaran penting bagaimana kita bisa mengenali diri kita sendiri. Cara yang paling penting, paling gampang adalah Anda sudah punya alat, cek sendiri setiap hari. Ya, makin sering mengecek, mungkin Anda pasangan, adik, kakak, orang tua, cek aja setiap hari. Dari situ kita bisa pelajari. Ya, cara yang paling mudah belajar adalah lakukan, gitu. Ya, oke. Nah, berikutnya di bawahnya ada namanya saraf parasimpatis, atau di bahasa Inggrisnya di laptop kelihatan parasympathetic activity. Nah, ini berhubungan dengan bagaimana aktivitas otot-otot dan sistem-sistem yang ada dalam tubuh kita yang berhubungan dengan aktivitas penyimpanan energi di dalam tubuh. Ya, contoh nih, kalau yang dikategorikan ideal itu ada di sini. Idealnya ada di kotak hijau dan mengarah ke kanan. Itu yang bagus, better to be high within green ring. Ya, ini artinya apa? Ini adalah pola pengereman pengeluaran energi. Contoh, Bapak Ibu pernah mungkin melihat ada orang yang kaget, tapi kagetnya lama sekali. Ada yang sedihnya lama sekali. Artinya apa? Kalau orang seperti itu berarti grafiknya pasti mengarah ke kiri. Artinya apa? Hal-hal yang mengerem pengeluaran energi itu agak tidak bagus. Kalau bahasanya mungkin remnya agak blong gitu ya. Itu mungkin bahasa yang paling mudah mengerti. Semakin ke kanan semakin pakem. Jadi energi itu akan terkontrol dengan efektif, dengan mudah. Semakin ke kiri semakin loss dia, semakin kontrolnya semakin tidak baik. Ya, apalagi kalau sampai keluar ke jalur hitam ini sudah sangat berbahaya. Ya, keluar ke kanan ini lebih bagus daripada keluar ke kiri. Kalau keluar ke kanan mungkin karena sesuatu hal yang sangat berat, sangat besar terjadi tiba-tiba, makanya dia, dan ini sangat jarang terjadi, ya, sampai keluar ke kanan ini sangat jarang terjadi. Kalaupun ada itu sifatnya hanya sementara, tidak terlalu menjadi masalah. Yang bermasalah adalah yang ke kiri, gitu ya. Oke, efek yang kedua adalah memberikan efek salvasi. Ini berhubungan sekali dengan bagaimana orang mengatur air liurnya. Dan kita tidak pernah bisa mengatur air liur. Contoh, pada saat kita memakan makanan yang asam, otomatis air liur langsung keluar. Atau melihat makanan enak langsung tanpa diperintah air liur itu mengalir, bahasanya ngeces. Ya. Yang paling buruk adalah orang sama sekali tidak sadar. Contoh, pada saat orang tidur, pas baru bangun, ternyata di bantalnya sudah muncul pulau ya, seperti cairan itu jatuh sampai, dan itu sudah sangat parah. Ya, banyak mungkin kalau di pejabat-pejabat kan kelihatan begitu dia bicara pinggir-pinggir itu sudah mulai kelihatan putih-putih itu. Nah, itu contohnya berarti ada ketidakseimbangan saraf yang berhubungan dengan penyimpanan energi. Ya, efek salvasinya menjadi kacau. Oke, berikutnya di bawahnya nomor 3 ada namanya sekresi kelenjar pencernaan dan enzim. Nah, ini Bapak Ibu harus baca buku Miracle of Enzyme. Ya, enzim itu adalah sistem yang sangat canggih dan tidak bisa kita perintah. Pada saat contoh nih, Anda makan. Harusnya Anda makan kan mengunyahnya 30-32 kali supaya hancur ya. Sehingga pencernaan kita bekerjanya lebih mudah. Semakin mudah pencernaan kita, terutama lambung ya. Jadi enzim yang dibutuhkan untuk mendigest atau mencerna tidak terlalu banyak. Karena pengeluaran enzim di dalam sistem pencernaan kita itu membutuhkan energi yang sangat besar. Contoh nih, suatu ketika Bapak Ibu coba sendiri lah, makan siang cepat-cepat, makanan cepat saji karena enak kan, biasanya makin enak makin cepat makannya. Nah, format makanan yang kasar itu begitu masuk di lambung, itu membutuhkan enzim, asam lambung, dan pencernaan yang luar biasa. Nah, karena sistem saraf otonom itu bekerja otomatis, untuk mengeluarkan energi itu kadang-kadang enzim itu menyerap energi yang harusnya dialokasikan untuk berpikir, ya, untuk melihat, untuk berbicara, untuk bergerak. Jadi dipinjam sementara untuk mengunyah, itu loh. Jadi inilah kadang-kadang menyebabkan banyak orang yang habis makan kok malah mengantuk. Contoh lemes dan lain sebagainya. Nah, itu karena sistem saraf otonomnya kacau. Artinya apa? Alokasi penggunaan energinya dipinjam sementara untuk mencerna. Nah, ini yang kadang-kadang tidak disadari banyak orang ya. Padahal harusnya habis makan kan segar, tiba-tiba habis makan kok malah lemes. Nah, itu. Anda sudah tahu sekarang jawabannya ya. Nah, Anda kaitkan lagi dengan kuesioner. Dia misalnya habis makan itu suka sebah ya. Suka sebah itu artinya apa? Asam lambungnya terlalu tinggi ya. Karena itu
ya, karena sistem saraf parasimpatisnya itu mengalami gangguan. Biasanya cenderung ke kiri. Semakin ke kiri semakin berbahaya. Gas lambungnya semakin tinggi, bahkan orang yang susah buang air besar atau sering diare dan lain sebagainya selalu bermasalah dengan sistem saraf parasimpatis, ya. Nah, ada orang juga yang susah turun berat badan. Ini juga sangat berpengaruh dari saraf parasimpatis ini, ya. Oke. Nah, yang paling nomor 4 ini juga sangat vital dan penting diketahui bahwa peningkatan aliran darah ke saluran pencernaan. Bapak Ibu, yang paling penting kita ketahui adalah saluran pencernaan kita itu membutuhkan saluran darah yang mengangkut oksigen dan nutrisi dengan sempurna. Semakin parah kondisi sumbatan menuju saluran pencernaan, semakin susah gerakan-gerakan usus itu karena otot-ototnya lemah, tidak dapat suplai oksigen dan darah dengan bagus. Nah, disinilah mulai muncul orang sering susah buang air besar, pencernaannya terganggu, sering sembelit dan lain sebagainya, ya. Kebayang nggak Bapak Ibu kalau saluran cerna kita tidak dibuang setiap saat, setiap hari, ya. Itu sampah, keranjang sampah kita saja yang di rumah atau di dapur misalnya tidak dibuang sehari, bagaimana baunya, bagaimana dia keluar gas, dan itu akan terjadi perkembangbiakan bakteri, kuman, virus dan lain sebagainya. Itu kebayang nggak kalau itu disimpan lebih dari 1 hari di dalam perut. Nah, kebayang nggak Bapak Ibu, perut kita itu adalah keranjang sampah. Keranjang sampah itu harus dibuang setiap hari loh. Kalau ternyata aliran darah kita terhambat, jadi sistem pengeluaran itu, sistem sekresi kita ini menjadi terganggu. Nah, itulah kadang-kadang yang sering membuat orang sering sakit kepala. Kenapa? Karena sampah-sampah di dalam perut itu akan diserap kembali oleh usus besar kita. Begitu diserap, dia akan masuk ke pembuluh darah. Pembuluh darah akan beredar lagi ke seluruh tubuh, meracuni seluruh tubuh. Nah, itu namanya endotoksin, racun yang diproduksi sendiri oleh tubuh kita. Gitu. Itulah yang sering membuat orang sakit kepala. Tapi celakanya, kalau orang sakit kepala, mindset mereka kan minum obat sakit kepala. Benar nggak? Padahal sumber sakit kepalanya itu ada di perut. Gitu. Nah, ini yang disebut salah kaprah. Nah, Bapak Ibu sekarang Anda sudah tahu sumber-sumber penyakit, ya. Anda harus menjadi pencerah bagi kesehatan teman-teman kita, terutama keluarga, ya, anak, orang tua dan lain sebagainya. Oke. Nah, itu sistem saraf otonom. Sekali lagi ada 2, saraf simpatis dan parasimpatis yang bekerja otomatis, ya. Nah, di bawahnya keseimbangannya itu harusnya di tengah-tengah, namanya keseimbangan, ya. Keseimbangan adalah sistem saraf simpatis dan parasimpatis ini berhubungan selalu dengan ya itu tadi. Kalau dia cenderung ke kiri, selalu berhubungan dengan pencernaan yang tidak bagus. Kalau ke kanan, berhubungan dengan stres yang tinggi atau psikologi yang tinggi, ya. Oke. Terus di bawahnya ada namanya average pulse. Ini sama seperti yang di halaman sebelumnya, itu berhubungan dengan rata-rata denyut jantung per menit, ya, hampir sama, ya. Oke. Semakin ke kiri semakin bagus, ya. Semakin ke kanan semakin tidak bagus, ya. Apalagi kalau sampai keluar dari kotak hijau sangat tidak bagus, ya. Itu berhubungan dengan rata-rata denyut jantung per menit. Itu. Oke. Berikutnya di bawahnya ada namanya SDNN. SDNN ini disebut kemampuan tubuh dalam menghadapi lingkungan-lingkungan pemicu stres. Ya, sangat erat hubungannya dengan daya tahan tubuh, ya. Daya tubuh kalau boleh dibilang imunitas lah, sistem kekebalan tubuh kita, bagaimana dia menangkal virus, bakteri, kuman, penyebab penyakit, ya. Hasilnya lebih bagus kalau ke kanan, istilahnya better to be high within green range. Jadi semakin ke kanan, jadi sistem antibodi tubuh, kekebalan tubuh semakin kuat. Semakin ke kiri semakin rentan tertular penyakit. Nah, caranya membahasakan gimana? Semakin ke kiri, apalagi kalau sudah keluar, caranya adalah begini, Bapak Ibu, untuk sementara kalau bisa jangan dekat-dekat sama orang sakit lah, karena ini sangat rentan. Bapak Ibu lihat sendiri kan, harusnya di sini, ternyata di sini. Itu artinya sangat rentan tertular virus, bakteri, kuman. Gitu. Jadi kondisinya biasanya begini, oh iya ya, saya mudah sekali tertular. Gitu. Itu selalu seperti itu, ya. Oke, nah paling bawah ini berhubungan dengan masalah emosional, ya. Root mean square standard deviation. Jadi adalah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pengukuran yang menggambarkan kondisi emosional pengguna saat pengukuran, ya. Selalu erat hubungannya dengan kemampuan tubuh seseorang ketika sedang berhadapan dengan kondisi emosional tertentu. Contoh,
kondisi rasa marah atau gregetan, madness ya. Terus khawatir, worry. Terus takut, fear. Harusnya better to be high within green ring. Semakin ke kanan semakin bagus. Artinya apa? Semakin ke kiri, orang itu semakin mudah larut dalam kondisi emosional tadi. Contoh, mudah larut dalam kemarahan. Temannya marah, dia ikut-ikutan marah. Temannya khawatir, dia ikut khawatir. Gitu. Padahal tidak ada hubungannya sama dia. Gitu. Karena orang ini secara emosional mudah larut dalam kondisi emosional. Nah, disarankan semakin ke kanan semakin bagus. Nah, itu semua mengenai bagaimana kita mengetahui derajat kesehatan seseorang secara holistik. Nah, inilah yang tidak dibaca oleh hasil laboratorium yang biasa orang lakukan di lab, di dokter dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, itu secara garis besar yang menandakan bagaimana sih sebenarnya parameter sehat seseorang. Ya. Nah, kalau kita kesimpulkan sekarang, simpulan akhirnya bahwa indeks obesitas ini adalah tanda pertama menunjukkan orang itu sehat atau tidak. Angkanya kalau bisa 1-10%. Ya. Kalau lebih dari situ, ya sudah mulai bermasalah. Ya. Oke, indeks usia pembuluh darah kalau bisa tidak lebih dari 5 atau positif 5. Artinya penuaannya maksimal 5 poin. Lebih dari itu sudah tidak baik, tidak sehat namanya. Ya. Oke, tipe usia pembuluh darah itu minimal A atau B. Ini kondisinya sangat aman. Ya. Tapi kalau bisa A lebih bagus. Oke, berikutnya rata-rata denyut nadi kalau bisa angkanya 60-75 saja. Itu yang disebut sehat. Ya, di luar itu kurang sehat. Nah, terus di bawahnya peta kinerja otot jantung. Yang itu tadi grafiknya itu. Dari atas ke bawah kalau bisa simetris sekali. Itu paling bagus. Ya. Minimal kalau usia 40 tahun tidak terlalu jauh lah menyimpang. Ya. Oke, itu. Terus berikutnya di bawahnya indeks stress report. Kalau bisa maksimal 44. Itu parameter sehat ya. Jadi kalau di atas 44 sudah mulai tidak sehat karena sudah mulai terakumulasi ya. Baca lagi yang lagi. Berikutnya sistem saraf otonom. Saraf otonom itu yang paling sehat itu adalah di kategori kotak normal ya. Sekali lagi ya, kalau keluar itu bukan berarti abnormal tapi keseimbangannya terganggu. Oke, SDNN di bawahnya itu berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh. Itu yang bagus adalah better to be high. Semakin ke kanan semakin bagus. Begitu juga yang terakhir, relaksasi jiwa dan emosi. Itu kalau bisa semakin ke kanan semakin bagus. Nah, itulah parameter sehat yang kita butuhkan sebagai orang yang berani mengaku sehat. Ya. Oke, nah hasilnya Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ya, hasilnya Anda bisa print sendiri. Kalau di print seperti ini hasilnya. Dan ini hasil-hasil ini bisa kita kirim by email. Ya. Nanti caranya ada, nanti di dalam proses printernya itu ada, diklik di sana ada proses print ya. Kalau ngeprint lebih mudah, tapi kalau proses email harus di-convert dulu dalam bentuk ini seperti ini, JPEG atau dalam bentuk XPS viewer atau dalam bentuk PDF ya. Nah, hasil PDF-nya itulah kita kirim by email nanti. Nah, itulah Bapak Ibu, teman-teman semua, itu ilustrasi bagaimana kita bisa menjual program detox kita itu dengan melalui MECPA. Ya, sekali lagi, MECPA yang kita lakukan tadi itu adalah sarana untuk menjembatani orang memilih program kita. Jadi, alat MECPA kita itu bukan produk sinergi, itu alat kedokteran biasa. Yang kita jual adalah program Detox Your Body. Jadi, Detox Your Body itu secara aklamasi oleh dunia diakui sebagai one stop solution system ya. Sekali melangkah kita dapat sehatnya, dapat langsingnya, dapat awet muda. Nah, modul tentang Detox Your Body kita akan bicarakan di modul yang berikutnya ya. Untuk kali ini cukup sekian dulu. Sampai jumpa di materi berikutnya. Oke.